Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Robert Sujaya, asal kelas 12 PES 2. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya pada bab 3 dengan materi pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dan melanjutkannya dengan tes formatif. Berikut hasil kerja pada bab 3. Selanjutnya, saya akan membacakan materi. Yang pertama, materi moda jaringan transportasi. Yang pertama, transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan prasarana pendukung sistem transportasi darat. Jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. Transportasi kereta api adalah salah satu prasarana transportasi darat. Selain transportasi darat, jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang terwujud stasiun dan ruang lalu lintas. Selanjutnya, transportasi penyeberangan. Jaringan pelayanan penyeberangan disebut lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur pelayaran di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan. Transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah tertentu. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota, kabupaten, atau kota. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. 1. Faktor fisik yang antara lain mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. Faktor ekonomi antara lain mencakup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Faktor konfigurasi budaya mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. Klasifikasi lahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya, termasuk dalam kawasan budidaya antara lain kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa. Subsistem masukan data. Pada sistem ini ada proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan tematik ke dalam bentuk digital. Yang pertama, data spasial. Data spasial adalah sebuah data yang berorientasi geografi dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Yang kedua, data atribut. Data atribut ini menggambarkan karakteristik kenampakan spasial dan informasi deskriptif tentang kenampakan geografis. Data atribut ditunjukkan dengan warna, tekstur, dan simbol garis atau garis. Model data untuk data atribut. Model data tabular. Model tabular adalah model awal yang digunakan sebagian besar paket perangkat lunak SIG untuk menyimpan data atribut. Model data hierarki. Model data hierarki mengatur data dalam kategori berbentuk pohon seperti dalam silsilah keluarga. Model data jaringan mengatur data dalam suatu jaringan. Model data jaringan menggunakan struktur data berbentuk pohon seperti model data hierarki. Model data relasional. Model data relasional mengatur data dalam tabel.
berfungsi sebagai penghubung antara definisi spasial dan data atribut untuk penampakan geografis. Subsistem manipulasi dan analisis data. Manipulasi data dilakukan dengan cara mempengaruhi pengelompokan pengurutan data spasial. Geoshading menambahkan lokasi sebenarnya ke data, melakukan pembaruan data atribut, dan menyesuaikan dengan perubahan dalam konfigurasi peta. Analisis peta. Kekuatan sebenarnya dari ESG adalah kemampuannya untuk menganalisis data spasial. Analisis utama dalam ESG bertujuan untuk memperoleh informasi spasial yang baru dari data yang sudah ada. Subsistem penyajian data. Subsistem ini adalah prosedur di mana informasi dari ESG disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan penggunaan data. Subsistem penyajian data memungkinkan penggunaan data untuk menghasilkan tampilan grafik, biasanya peta dan tabel, yang menggambarkan informasi-informasi yang diperoleh. Potensi wilayah dipengaruhi oleh potensi lahan yang ada di wilayah tersebut. Potensi wilayah mengidentifikasi potensi penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. Analisis potensi lahan mengevaluasi kemampuan lahan untuk mengakomodasi penggunaan lahan tertentu dengan tingkat biaya yang dapat diterima. Klasifikasi potensi lahan dilakukan dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat dipetakan dan dianalisis dalam sistem informasi geografi. Faktor peta kemiringan lereng, kedalam tanah, tekstur tanah, permeabilitas, dan erosi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk klasifikasi potensi lahan. Dalam konteks pariwisata, potensi wilayah dipengaruhi oleh 7 jenis sumber daya yang dapat menciptakan beragam pengalaman wisata yang berbeda. Yang pertama, lokasi geografis, yang kedua, iklim dan cuaca, yang ketiga, topografi dan bentang alam, yang keempat, materi permukaan bumi, yang kelima, air yang mencakup air laut dan air tawar, yang selanjutnya, vegetasi dan fauna. Kesehatan lingkungan dalam pandangan WHO merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan sehingga keadaan sehat manusia dapat terjamin. Bahaya lingkungan antara lain mencakup faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor biologis, seperti bakteri dalam makanan atau air, minum, dan serangga yang membawa penyakit. Faktor kimia, timbal dalam tanah dan perumahan atau bahan kimia yang diolah di lokasi industri. Faktor fisik yang antara lain terkait dengan desain perumahan dan sistem transportasi. Bahaya lingkungan terkait erat dengan konsep lingkungan sebagai ruang kehidupan. Konsep ini mencakup unsur-unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Unsur-unsur lingkungan alam antara lain mencakup tanah, iklim, air, dan insekta. Lingkungan buatan mencakup perumahan, transportasi, penggunaan lahan, dan lainnya. Siap, cukup, terima kasih pada materi bab 3 ini. Semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.